Damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Shalom, apa kabar? Tentunya luar biasa. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Februari, bulan yang dinamakan dengan bulan kasih sayang, di mana di dalam bulan ini kita sungguh-sungguh rindu untuk berbagi setiap kasih sayang yang kita miliki kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, pada hari ini izinkan saya untuk sharing tentang persatuan hidup di dalam sebuah perkawinan. Mari saat ini saya mengundang setiap Anda untuk boleh membuka Alkitab. Mari kita mau buka bacaan kita pada hari ini, yaitu dari Injil Matius bab 19 ayat 1 sampai dengan 9. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara terkasih, dalam kisah ini sudah jelas dikatakan bahwa yang Tuhan kehendaki di dalam kisah penciptaan, pertama kali manusia diciptakan laki-laki dan perempuan perempuan ini diambil dari tulang rusuk pria. Di situ Allah sungguh ingin supaya setiap kita menjadi satu kesatuan di dalam sebuah perkawinan. Dan hal ini juga dipertegas di dalam kitab yang saat ini kita baca tadi, yaitu dengan dikatakan di sana bahwa ketika seorang pria mengambil istri, dia akan meninggalkan ayah dan ibunya, kemudian bersatu dengan istrinya. Dan di sana juga dikatakan bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dari bacaan-bacaan ini, kita juga diingatkan kembali melalui sakramen perkawinan. Di dalam sakramen perkawinan di mana setiap suami dan istri mengikatkan dirinya dengan sebuah janji perkawinan, di situ Allah menghendaki adanya kesatuan. Allah menyatukan setiap pria dan wanita di dalam sakramen perkawinan, sehingga kita menjadi satu kesatuan yang utuh di dalam sebuah perkawinan. Nah, tentunya di dalam kehidupan ini tidaklah mudah kita lewati. Apalagi ketika kita menikah, kita berasal dari dua orang yang berbeda. Pria dan wanita dari latar belakang keluarga yang berbeda, dari pendidikan yang berbeda. Kita diciptakan unik, kita diciptakan khas, kita diciptakan berbeda satu dengan yang lain. Namun, di dalam sebuah ikatan perkawinan, kita disatukan menjadi kesatuan yang utuh. Dua menjadi satu. Disinilah tantangan kita sebagai pasutri untuk kita boleh sungguh-sungguh menjadi satu kesatuan. Dalam kehidupan saya pun, saya juga pasutri yang bisa dikatakan pasutri yang baru. Karena umur pernikahan saya baru saja 2 tahun. Di dalam masa 2 tahun saya melewati kehidupan pernikahan tentulah tidak mudah. Di dalam 1 tahun terakhir, saya sungguh-sungguh mengalami yang namanya beradaptasi. Bagaimana caranya dua menjadi satu. Di situ saya benar-benar berproses bagaimana saya bisa menjadi satu kesatuan yang utuh. Saya adalah orang yang kurang sabar, orang yang jika terjadi sesuatu, saya sungguh ingin cepat membereskannya.
Tetapi berbeda dengan suami saya. Suami saya adalah orang yang sabar. Dia orang yang lebih banyak berpikir daripada bertindak. Dia orang yang penuh dengan pertimbangan. Dia orang yang tidak banyak berbicara. Dan ketika kami disatukan dalam sebuah pernikahan, tentunya tidak mudah. Ada begitu banyak perbedaan-perbedaan pendapat yang pada akhirnya berujung kepada perkelahian. Sehingga kami pun tidak menjadi akur di dalam rumah tangga. Nah, dari bacaan hari ini, saya pun diingatkan bahwa untuk menjadi satu kesatuan di dalam sebuah rumah tangga bukanlah suatu pilihan, tetapi suatu perintah yang Tuhan inginkan untuk saya boleh menjalankan kehidupan saya menjadi satu kesatuan. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dari sini saya sungguh belajar bahwa saya tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan kasih yang begitu besar, kasih yang mau mengampuni, kasih yang mau saling menerima, kasih yang mau menghargai, kasih yang sungguh-sungguh rela berkorban. Dan kasih yang seperti ini saya hanya bisa dapatkan di dalam Tuhan. Tanpa Tuhan, saya tidak dapat berjalan dalam kehidupan ini. Dan ketika itu, saya merasa bahwa di dalam kehidupan saya sungguh butuh tangan Tuhan. Teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, kehidupan perkawinan kami harus bersandar kepada Tuhan. Setiap rumah tangga yang kita lalui harus bersandar kepada campur tangan Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan, sungguh sulit untuk menjalani kehidupan ini. Namun, yang perlu kita ketahui adalah bahwa kasih yang diperlukan di dalam sebuah kesatuan, kasih yang sungguh-sungguh mau untuk mengampuni, untuk menerima, untuk rela berkorban, dan untuk mau menghargai. Di dalam proses ini, di dalam juga proses permenungan saya, ketika saya merefleksikan, ada sekitar kurang lebih 1 tahun saya merefleksikannya. Dan ketika saya diminta untuk membuat permenungan ini, saya sungguh-sungguh menyadari bahwa saya harus menjadi 2 menjadi 1. Dan ketika saya membuat permenungan ini, Tuhan sungguh tuntun saya untuk saya boleh sungguh-sungguh menjadi pribadi yang baru, pribadi yang mau menghormati suami saya, pribadi yang mau menghargai suami saya, pribadi yang sungguh-sungguh mau berbelas kasih. Karena Tuhan senantiasa mengasihi saya, Tuhan senantiasa mengasihi rumah tangga saya. Dari sini teman-teman, mari pada hari ini saya mengundang setiap Anda untuk mungkin pada hari ini Anda mengalami konflik di dalam rumah tangga Anda. Saya mau undang setiap saudara-saudari sekalian untuk melakukan satu hal. Saat ini datanglah ke pasangan Anda dan katakan, "Aku mengasihi engkau seperti Tuhan Yesus mengasihiku." Dan mari saat ini saya mau mengundang suami saya. Mari saat ini ketika kita berada bersama dengan pasangan kita, yuk kita doa bersama. Kalau Anda mungkin tidak bersama dengan pasangan Anda, mari saat ini letakkan tangan Anda di dada Anda dan kita mau katakan, saat ini bersama-sama kita mau berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasihmu. Sebelum kami pergi memberitakan kasihmu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas pasangan yang boleh Kau tempatkan di dalam hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau untuk sungguh-sungguh menjadi satu kesatuan di dalam Engkau. Kami percayakan rumah tangga kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya bahwa ketika kami boleh sungguh-sungguh bersandar kepadamu, maka rumah tangga kami akan berdiri dengan kokoh. Rumah tangga kami akan menjadi rumah tangga seperti keluarga kudus-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami mau persembahkan hidup kami, keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.
Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.